Selamat sore semuanya, adik-adik pelajar, kakak-kakak mahasiswa, dan semua Sobat SAF. Selamat bergabung kembali kepada seluruh Sobat SAF yang sudah mendaftar dan mengisi form pada link pendaftaran. Buat Sobat SAF yang bertanya-tanya dan sudah lama menunggu kegiatan ini, kami mewakili tim penyelenggara memohon maaf, tetapi kami senang sekali saat ini dapat kembali lagi untuk berbagi informasi dan pengetahuan bersama Sobat SAF di mana saja berada. Perkenalkan, nama saya Susi dari program Sains untuk Konservasi selaku MC pada episode kali ini. Episode kali ini, Sekolah Alam Virtual akan berbagi informasi dan pengetahuan tentang lumba-lumba. Penasaran Sobat SAF? Sebelumnya, mari kita dengarkan tata tertib selama kegiatan. Tata tertib selama SAF berlangsung, para Sobat SAF diwajibkan mematikan mikrofon. Boleh menyalakan apabila sudah ada instruksi dari host atau moderator. Sobat SAF dapat mengajukan pertanyaan melalui kolom chat Zoom atau YouTube Live. Apa saja kegiatan kita pada sore hari ini? Kita telah melewati pendahuluan, arahan tim webinar, dan kita akan mengikuti perkenalan moderator dan narasumber, pemaparan materi, tanya jawab, ada juga giveaway dan penutup. Untuk itu, kami harapkan Sobat SAF semua dapat mengikuti sampai akhir webinar ini. Sekolah Alam Virtual episode Lumba-Lumba akan dipimpin oleh moderator Habema Vandrimonim. Selamat sore, Kakak Bema. Selamat sore, selamat sore. Habema Vandri Yosep Monim adalah asisten lapangan monitoring ekologi program sains untuk konservasi di Bentang Laut Kepala Burung Papua. Aktif pada kegiatan pemantauan kondisi terumbu karang di Bentang Laut Kepala Burung Papua. Penelitian beliau berfokus pada kondisi terumbu karang. Saat ini, beliau dan tim sedang menyusun buku status kondisi terumbu karang di KKPD Teluk Triton dan KKPD Burwai Kaimana dan di BLKB Papua. Selain itu juga, beliau bersama tim sedang membuat video profil tiap program sains untuk konservasi di BLKB. Dan beliau dengan tim juga sedang mengeksplor lokasi wisata selam serta pemantauan coral bleaching di perairan Manokwari. Dan sebagai narasumber kita pada episode ini ada Dr. Putu Lisa Kusuma Mustika. Selamat sore, Mbak Ica. Selamat sore. Dr. Putu Lisa Kusuma Mustika adalah Direktur Setasean Serenian Indonesia. Memperoleh gelar PhD-nya dari Universitas James Cook di Australia pada Desember 2011 dan dianugerahi gelar tersebut pada bulan April 2012. PhD-nya adalah tentang keberlanjutan pariwisata pemantauan lumba-lumba di Bali, Indonesia. Melakukan pekerjaannya sendiri dengan rekan-rekannya di bidang pariwisata berkelanjutan. Pariwisata pengawasan setasean, tangkapan sampingan mamalia laut, kawasan perlindungan mamalia laut, dan pengelolaan mamalia laut yang terdampar. Kolaboratornya sebagian besar berbasis di Indonesia, Asia, dan Australia, serta Inggris dan Amerika Serikat. Saat ini, beliau aktif dalam membantu pemerintah Indonesia dalam membina pengelolaan mamalia laut, terutama paus dan lumba-lumba di Kepulauan Indonesia. Dia saat ini adalah koordinator database untuk inisiatif pengelompokan paus di Indonesia, serta memimpin LSM yang berfokus pada mamalia laut di Indonesia, yang bernama SETASI atau Setasean Serenian Indonesia. Sobat SAF,
Mari kita ikuti Sekolah Alam Virtual episode Lumba-Lumba. Selanjutnya kami serahkan kepada moderator Kakak Habibah Moni. Ya, baik. Terima kasih untuk MC Kakak Susi. Terima kasih sudah membuka acara dengan luar biasa. Selamat sore untuk kita semua. Selamat siang juga buat Sobat SAF semua yang ada di seluruh Indonesia. Hari ini kita akan belajar bersama mengenai lumba-lumba. Jadi kita akan belajar, kita akan dengarkan, nanti akan disampaikan oleh Mbak Ica, apa itu lumba-lumba, bagaimana keberadaannya di alam, makanannya apa, seperti itu. Untuk mempersingkat waktunya, saya langsung saja ke narasumber kita di sore hari ini, Mbak Ica. Waktu untuk mempresentasikan ini 35 menit. Ya, terima kasih. Terima kasih Bang Habema. Panggilannya Abang kah? Apa? Om. Om Habema. Terima kasih banyak. Ini saya bisa share ya? Share screen saya sudah bisa dilakukan kah? Oke, saya bisa share screen. Oke. Jadi saya akan coba share screen saya. Saya agak takut saya agak terlalu banyak, tapi semoga saja bisa saya jelaskan tanpa mengurangi makna. Jadi kalau misalnya saya nanti terlalu cepat, mohon diberitahu sehingga saya bisa memperlambat pembicaraan saya, karena kadang-kadang saya terlalu cepat. Untuk mempersingkat waktu, jadi ini karena pesertanya dari berbagai kalangan, jadi saya agak bingung tadinya ini mau ditaruh di sebelah mana, apakah yang susah sekali, pasti nggak bisa, karena ada juga teman-teman yang masih anak-anak, tapi kalau terlalu gampang, nanti yang bapak-bapak, ibu-ibu dosen terus jadi merasa ini gimana. Saya terus terang agak kesulitan, tapi semoga saja bisa. Yang pertama saya ingin tanya, terutama kepada adik-adik nih, nanti ini ikan atau mamalia, yang mana yang ikan sama yang mana yang mamalia? Yang di sebelah atas mamalia atau ikan, atau yang mana yang jadi mamalia atau ikan? Tolong dilihat, disebutkan di chat room, atau mau yang bilang, ada yang mau bilang silahkan. Saya akan memberikan waktu 30 yang detik. Bagian atas, Kak. Yang bagian atas, Kak. Yang bilang itu bapak-bapak atau adik-adik? Kalau bapak-bapak tidak lucu. Mahasiswa, Kak. Mahasiswa, Kak? Oke, baiklah. Kalau adik-adik, kenapa yang bagian atas, adik? Kenapa yang bagian atas? Karena kalau di bagian atas itu mamalia, kalau bagian bawahnya itu ikan. Karena ikannya itu bernafas yang insan. Kalau yang di atas paru-paru. Iya, Abang Immanuel nih benar. Jadi memang kalau yang atas itu namanya adalah paus. Salah satu paus balin, yang bawah adalah sebetulnya whale shark atau hiu bodoh ya, kalau di Indonesia kita bilangnya hiu bodoh, dan juga dibilang hiu bodoh. Jadi paus itu punya 4 sirip, 1, 2, 3, 4, kecuali ada beberapa spesies yang bisa kelihatan nggak ya? Nggak bisa kelihatan ya? Oh maaf. Ya, oke. Jadi 1 itu yang dorsal fin, yang di punggung, 2 yang di sebelah dada, dan ekor 1. Kecuali beberapa spesies yang tidak punya sirip dorsal, seperti Finless porpoise, lumba-lumba tanpa sirip, dan beluga. Ekornya paus itu dan lumba-lumba dia bergerak dari atas ke bawah. Kemudian kulitnya halus, kecuali spesies yang atau genus yang disebut Kogia, dia itu agak bersisik. Bernafasnya dengan paru-paru, beranak, dan menyusui. Sedangkan whale shark atau paus hiu bodoh ini, dia ada 8 sirip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi ini ada 2 yang di sini. Ekornya bergerak ke kiri ke kanan seperti ikan hiu, karena memang dia jenisnya hiu, dan kulitnya kasar dan bersisik, serta bernafasnya dengan insang. Tentu saja itu ada banyak lagi perbedaan yang lain, tapi itu yang bisa dilihat kasat mata oleh teman-teman yang tidak
memang tidak biasa riset dalam dunia mamalia laut atau dunia biologi laut. Jadi Cetacea, nanti saya akan bicara tentang nama. Cetacea adalah mamalia laut. Dia melahirkan, hamilnya 8-14 bulan, kemudian anaknya 1 biasanya, sekali dalam 2-3 tahun tergantung jenis. Mereka menyusui selama 1 hingga 1,5 tahun, dan mereka memiliki rambut. Jadi mamalia laut itu melahirkan. Saat bayi lumba-lumba melahirkan misalnya, terutama untuk yang memang bergigi, paus dan lumba-lumba yang bergigi, betina-betina yang lain itu membantu sang induk untuk melahirkan dan melindungi juga induk dan anak dari hiu. Karena itulah mereka sangat penting untuk hidup bersama-sama kan, dan itu mungkin salah satu nanti ujung-ujung cerita saya juga akan kita bicara tentang masalah-masalah yang dihadapi lumba-lumba. Salah satunya adalah wisata yang di kolam. Mari kita pikirkan apakah wisata yang di kolam itu merupakan sesuatu yang bisa kita terima atau memang masih wajar dilakukan untuk saat ini. Mamalia laut menyusui. Karena sebutannya adalah mamal, mamal itu sebetulnya mamae, kelenjar dada. Jadi mamalia laut itu menyusui dan susunya untuk lumba-lumba dan paus terletak di dekat lubang anus. Tapi untuk yang dugong, yang disebutnya ikan duyung, sebetulnya bukan ikan, duyung, itu susunya terletak di bawah ketiak. Kemudian mamalia laut sebetulnya berambut. Jadi lumba-lumba itu rambutnya whiskersnya itu masih kecil-kecil, dia ada di daerah di moncong, tapi hilang pada saat sudah dewasa. Jadi pada saat masih bayi itu masih bisa kelihatan. Sedangkan duyung atau dugong, rambutnya ada di moncong dan di tubuh dan tetap ada waktu mereka dewasa. Nah ini dia nih, yang suka bingung pada saat kayak kalau membaca dokumen-dokumen yang berjudul dalam bahasa Indonesia. Nulisnya seperti apa? Cetacea pakai C, Cetacea bacanya seperti apa? Pakai C, pakai S, pakai K, seperti apa menulis dan membacanya. Jadi, membacanya adalah pakai S, Cetacea. Cetacea dulunya adalah nama orde Cetacea. Nah, sekarang karena sudah dipikir-pikir tentang taksonomi dan tentang genetiknya, akhirnya disepakati bahwa Cetacea itu adalah bagian dari orde yang lebih besar yang disebut sebagai Cetartiodactyla, yang mencakup juga kuda Nil, selain paus dan lumba-lumba. Walaupun buat bapak-bapak, ibu-ibu dosen, sebetulnya masih ada ahli yang menyebutkan orde ini sebagai Artiodactyla, jadi agak pusing juga. Tapi yang jelas Cetacea sekarang bukan nama orde. Dia kalau nggak infraorde ya yang lain, pokoknya di bawah orde. Karena Cetacea adalah nama Latin, maka bahasa Indonesianya juga harus disebut sebagaimana adanya. Cetacea pakai C. Cetacea tetap ditulis Cetacea dalam bahasa Indonesia pakai C, dibacanya dengan S, Cetacea, tapi tulisannya pakai C. Bahasa Inggrisnya adalah Cetacean, cetaceans, makanya pakai N. Jadi itu supaya seragam, karena saya suka sepet juga kalau ngelihat dokumen-dokumen pakai huruf S, karena sebetulnya dia adalah nama Latin, yang benar-benar murni nama Latin. Kayak Selonia midas gitu kan, kita tidak bahasakan menjadi K kan, kayak Selonia midas itu yang penyu hijau gitu. Jadi ya memang harus seperti itu. Oke. Undang-undang saya sudah selesai, nah kemudian sekarang kita bicara tentang untuk bapak-bapak, ibu-ibu dosen. Ini menjelaskannya ke teman-teman anak-anak agak susah ya, tapi ini adalah kalau misalnya nanti adik-adik ingin menjadi ahli genetik, ini mereka adik-adik bisa membuat yang namanya pohon genetika. Pohon genetika itu bisa menceritakan hubungan antara satu spesies dengan yang lain, dan juga satu misalnya keluarga dengan keluarga yang lain. Untuk Cetacea, pohon genetikanya itu memang seperti ini sekarang, dia paling dekat dengan. Jadi yang ini yang di atas ini kuda Nil, yang di tengah ini kuda Nil, yang warna merah yang kedua, dan di atasnya itu adalah Cetacea. Oke. Jadi itu Bapak dosen yang ingin melihat pustakanya di situ. Nah,
Kemudian di dalam infraorde apalah namanya, di dalam orde Cetartilodactyla itu ada cetacean, si paus sama lumba-lumba ini. Ada dua orde kecil, puff orde namanya. Yang satu adalah paus bergigi, Odontoceti. Yang kedua adalah paus balin atau paus yang punya sikat, yang bersikat, dia tidak punya gigi. Jadi ada dua perbedaan besar untuk di dunia paus dan lumba-lumba. Yang paus bergigi itu memiliki satu lubang hidung, seperti lihat lumba-lumba hidung botol ini, lubang hidungnya cuma satu. Dia tidak memiliki sikat atau balin, nanti ada gambar balin, seperti paus sikat. Semburannya cuma satu. Dan paus sperma itu juga lubangnya cuma satu. Sebetulnya tadinya dua, tapi yang kiri jadi lubang semburan nafas, yang kanan menjadi tidak berfungsi untuk nafas, tapi lebih berfungsi untuk akustik. Nanti kita bicara tentang ekolokasi. Yang nomor dua adalah, tadi kan yang pertama yang punya gigi ya, yang kedua adalah yang punya sikat atau belin. Nah, semua paus besar, kecuali paus sperma dan kogia, memiliki, dan sebetulnya juga tidak hanya ini, tapi juga big whale, paus berparuh, memiliki dua lubang hidung dan tidak punya gigi. Mereka punya balin atau sikat untuk memfilter plankton dan memiliki semburan airnya ada dua, seperti ini. Morfologinya seperti ini, jadi untuk yang baleen whale, ini morfologinya seperti ini, adalah lubang hidungnya di sini, kemudian biasanya mereka ada galur tenggorokan, jadi kalau lihat video di YouTube misalnya, kalau lagi menelan air bisa jadi besar sekali tenggorokannya, itu namanya yang untuk galur tenggorokannya. Paus sama lumba-lumba yang bergigi tidak punya galur tenggorokan seperti itu. Blowhole-nya juga cuma satu lubangnya, sisanya semuanya mirip. Yang paling penting adalah untuk paus dan lumba-lumba bergigi, mereka memiliki melon yang digunakan untuk ekolokasi. Sedangkan yang punya sikat tidak punya melon. Jadi kita lihat di sini ada melon, sedangkan di sini tidak ada melonnya. Nah, kadang ada yang bilang, bedanya apa lumba-lumba sama paus? Agak sulit menerangkannya sebetulnya, karena ada banyak hewan yang disebut paus. Banyak hewan yang disebut paus, tapi sebetulnya mereka adalah lumba-lumba. Secara umum, bedanya adalah kalau dia besar disebutnya paus. Biasanya kalau udah 5 meter disebut dengan kata paus. Tapi ada juga yang misalnya dwarf sperm whale, misalnya paus sperma kerdil gitu, yang dia sebetulnya kecil, tapi disebutnya paus. Jadi agak membingungkan memang sebetulnya. Yang hewan-hewan yang kita sebut paus, tapi sebetulnya lumba-lumba adalah misalnya paus pembunuh, Orcinus orca, itu masuk ke dalam keluarga Delphinidae. Kemudian paus pemandu sirip pendek, itu masuk juga ke dalam keluarga Delphinidae, tapi mereka disebut sebagai paus. Dan yang paling penting, semua keluarga Delphinidae, teman-teman adik-adik mungkin agak sulit ya tahu tentang keluarga. Nanti kalau SD-nya udah mungkin kelas 6, mungkin baru diajari, atau sudah SMP ya, baru diajari tentang keluarga dan tentang orde taksonomi. Masuk keluarga yang namanya Delphinidae. Nah, kemudian bedanya antara lain juga, karena semua lumba-lumba itu punya gigi, semua lumba-lumba masuk ke dalam Odontoceti. Maka mereka semuanya punya gigi. Dan semua lumba-lumba tidak punya belin atau tidak punya sikat. Nah, hampir semua paus, kecuali paus sperma, kogia, dan paus yang berparuh, memiliki 2 lubang hidung dan tidak punya gigi. Dan mereka punya belin atau sikat yang digunakan untuk memfilter plankton. Jadi seperti ini. Dia bahannya seperti bahan kuku kita, sikat-sikat ini. Oke. Nah, di dunia kita ada sekitar 86 spesies paus dan lumba-lumba. Di Indonesia ada sekitar 34 jenis cetacea, paus dan lumba-lumba, termasuk 9 spesies paus besar, termasuk paus bongkok dan paus sperma atau Koteklema, teman-teman yang ada di NTT bilangnya Koteklema. Dan 25 jenis spesies cetacea yang berukuran kecil, termasuk paus pembunuh, Orcinus orca. Jadi Indonesia memang punya Orcinus orca, jadi Orcinus orca tidak hanya ada di daerah kutub, juga ada di daerah tropis. Termasuk juga
dolphin spesies baru yang disebut snapfin dolphin yang ada di daerah Papua, dan mereka juga ada, si hewan ini juga ada di spesiesnya juga ada di Australia dan di Papua Nugini. Oke, jadi Indonesia lumayan ya, hampir setengah, ya nggak nyampe setengah sih, tapi lumayan lah, lebih dari 30 jenis cetacea kita punya. Oke, nah beberapa cetacea yang mudah dikenali, karena kita banyak sekali ya, saya cuma ambil beberapa yang menarik atau mudah dikenali. Lumba-lumba spinner tuh hidungnya panjang, kemudian dia kalau berputar ke udara, dia berputarnya memintal begitu, namanya spinner atau memintal. Dan dia ada kayak pita besar 3 gitu, itu adalah lumba-lumba spinner. Kemudian lumba-lumba hidung botol, moncongnya lebih pendek dibandingin lumba-lumba spinner, dan dia lebih buntek dibandingin lumba-lumba spinner. Paus pembunuh kelihatan jelas ada apa ya, ada kayak pakai masker gitu, warnanya putih, itu paus pembunuh. Nah, kemudian ada juga Indonesia punya lumba-lumba irawadi atau pesut mahakam. Seperti ini. Saya waktu itu lagi saya tadi nyari fotonya dari Mbak Daniel Kreb, tapi belum ketemu, jadi saya pasang fotonya di Kambodia. Indonesia juga punya paus bongkok, dan kita juga punya paus sperma. Nah, beberapa yang di sini saya pasang tidak ada di Indonesia. Yang pertama adalah beluga, itu adanya di Arktik, dan dia menjadi inspirasi Airbus yang namanya beluga. Lucu ya? Terus yang kedua adalah lumba-lumba Sungai Gangga, dia panjang gitu, moncongnya seperti moncongnya buaya malah, dan giginya tajam. Dia sangat-sangat sudah endangered karena polusi yang ada di sungai. Nanti kita akan bicara polusi juga. Dan kemudian narwhal, ini kalau adik-adik ada yang suka unicorn, itu si narwhal ini sebetulnya paus, tapi dia punya tuas yang seperti unicorn begitu. Jadi banyak sekali cetacea yang menarik dan mudah dikenali. Oke, saya minum dulu ya. Oke, nah kemudian ada pertanyaan. Apakah lumba-lumba itu cerdas? Ya, mereka cerdas sekali. Cerdasnya tidak sama dengan manusia, tetapi lumba-lumba bisa memahami instruksi kita. Tapi kita belum tentu bisa memahami mereka. Jadi otak lumba-lumba hidung botol itu lebih besar dibandingkan otak manusia. Dan ukurannya, kenapa dia bisa besar seperti itu? Jadi ini gak ada foto. Di sini nih yang tengah ini otak lumba-lumba hidung botol, terus ini otak manusia, dan ini otak babi liar. Kenapa ukurannya besar sekali si otak lumba-lumba ini? Kemungkinan karena mereka perlu prosesor, atau perlu ya kayak komputer ya, perlu super prosesor yang besar, yang memiliki kapasitas yang tinggi untuk memproses gema di dalam air. Nanti kita bicara ekolokasi. Karena dia perlu prosesor yang cukup canggih, makanya prosesornya dibuat jadi besar. Karena kenapa perlu kecepatan tinggi? Karena kecepatan suara di dalam kolom air hampir 5 kali lipat kecepatan suara di udara. Jadi mereka memproses banyak sekali data. So, lumba-lumba memiliki spindle cell yang berperan penting dalam perkembangan perilaku yang berhubungan dengan kecerdasan. Jadi ini agak rumit, jadi saya nggak jelaskan di sini. Tapi yang jelas lumba-lumba memang memiliki karakter-karakter yang menyebabkan mereka disebut sebagai hewan yang cerdas. Oke, kemudian sekarang bagaimana lumba-lumba berkomunikasi? Jadi mereka menggunakan yang disebut sebagai ekolokasi. Ekolokasi adalah cara yang digunakan oleh lumba-lumba dan juga paus sperma untuk berkomunikasi dan bernavigasi. Dan juga paus berparuh sebetulnya, tidak hanya paus sperma. Ekolokasi juga disebut dengan biosonar, atau sistem pendeteksian objek oleh satu hewan dengan mengeluarkan bunyi, dan kemudian dianalisis, mereka menganalisis gema dari bunyi tersebut kalau bunyinya mengenai hewan tertentu. Jadi misalnya bisa kita lihat di sini ada ada animasi si hewan, si lumba-lumba atau paus ini yang bergigi, ada giginya, mengeluarkan sonar, kemudian sonarnya suara, menabrak si ikan, ikannya memantul. Kan gema tersebut balik
ke si hewan. Jadi si lumba-lumba itu tahu, oh ada ikan di depan, ada sesuatu di depan. Biosonar yang kita paling kenal di alam adalah kelelawar atau lumba-lumba. Dan sekarang saya ingin memainkan sesuatu. Saya ingin memainkan musik sedikit. Di lumba-lumba, ekolokasi ini berbunyi seperti klik-klik-klik atau gitu. Dan prosesnya ini ada skemanya. Coba saya sekarang mainkan. Ini adalah sebentar. Ini kayaknya. Coba saya share video saya sedikit dulu karena saya ingin melihat teman-teman yang lain. Oke, jadi bisa didengar ya tadi. Itu adalah ekolokasinya si killer whale sebetulnya. Nah, kemudian kita dengar lagi satu killer whale, vokalisasinya killer whale yang lain. Ini masih sama, masih orca. Nah, itu yang vokalisasi bisa kedengeran klik-klik-klik sedikit gitu tadi ya. Itu dia sedang vokalisasi tapi juga ekolokasi. Maksudnya vokalisasi itu memang dia mengeluarkan suara, tapi yang klik-klik-klik itu dia ekolokasi yang ingin tahu di depannya ada apa misalnya. Nah, sekarang sebetulnya memang ini materinya materi lumba-lumba ya, tapi saya tidak bisa yang ini. Mohon maaf. Oke, ada yang tahu itu suara apa? Coba tebak itu suaranya siapa, ayo. Ada yang nyanyi barusan. Siapa yang tahu itu suaranya siapa? Lumba-lumba. Suaranya siapa? Halo Andri. Halo Mbak. Kalau dari suaranya kayaknya paus nih, tapi ya, secara spesies, spesiesnya apa kayaknya kurang. Nggak mungkin paus biru sih, paus biru. Oke, itu barusan adalah humpback whale. Coba kita lihat yang lainnya lagi ya, satu lagi, terus nanti kita melanjut. Yang mana ya?
Itu adalah paus biru, Andri, barusan. Paus biru. Sebentar, ini ada yang lagi mau masuk ke pintu. Boleh saya share? Saya boleh share, Mas Faris, maaf ya, di forum langsung. Saya boleh share nomornya Mas Faris ya. Soalnya ada yang dari BPSPL ingin masuk. Maaf ya. Sebentar. Hubungi Mas Faris. Oke, nah itu tadi adalah paus biru. Nah yang terakhir nih adalah satu paus lagi yang lain. Itu adalah Atlantic Minke Whale. Jadi ada bunyinya lucu ya. Ada tak 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 taknya gitu. Itulah dia salah satu bunyi-bunyiannya hewan-hewan ini. Mas Faris, mohon maaf saya di forum, saya tadi share nomor teleponnya Pak, salah satu Bapak dari BPSPL, mohon di approve ya Mas. Oke, nah sekarang kita lanjut. Kok saya sudah sampai sini ya? Oke, itu tadi bagaimana lumba-lumba berkomunikasi. Jadi karena itulah dia berbentuk klik. Nah, ini berhubungan juga dengan kenapa lumba-lumba banyak yang terdampar atau paus terdampar. Kalau di dalam sebuah tempatnya hewannya itu lagi jalan-jalan, berenang, kemudian ternyata dia ada kapal selam, bukan pempek kapal selam ya, kapal selam beneran yang dia sedang mengeluarkan sonar, si hewan ini bisa bingung karena kok sama, kok mirip, jadi mereka suka rancu dan mereka bisa jadi terdampar. Salah satunya itu penjelasan yang sangat-sangat simpel. Oke, nah apakah lumba-lumba hidup sendiri atau berkelompok? Kalau paus ada yang dia soliter kayak humpback whale gitu, yang cowoknya dia suka berenangnya sendiri-sendiri gitu, pokoknya gue sendiri. Kalau lumba-lumba dia hidupnya berkelompok. Jadi mereka adalah hewan yang sangat sosial, dan kita bisa lihat otaknya juga besar, dan otaknya juga tidak hanya besar tapi kompleks. Dan otak yang kompleks ini bisa membuat membantu proses sosial yang lebih rumit begitu. Jadi lumba-lumba ini hidupnya berkelompok, ada yang campur cowok-cewek, ada yang cowok saja, ada yang cewek saja, tergantung umur dan jenisnya. Misalnya kalau orca, yang saya tahu adalah orca yang di daerah Kanada, yang di daerah British Columbia gitu, mereka biasanya ada satu kelompok yang besar, ada mamaknya begitu, kemudian ada cowok-cewek gitu. Tapi kalau cowoknya sudah agak tua, agak dewasa, mereka jadi cowok-cowok sendiri gitu, yang udah teenager gitu, yang udah mulai remaja, mereka cowok-cowok sendiri gitu. Tapi biasanya yang kumpulannya itu matrilineal. Jadi leadernya adalah seorang nenek-nenek orca yang sudah tua sekali. Lumba-lumba juga selalu membantu lumba-lumba. Ya. Waktunya tersisa 15 menit lagi. Top, mantap, sudah, mantap. Tinggal dikit ini. Jadi lumba-lumba betina selalu membantu lumba-lumba lain jika saat melahirkan, karena itu mereka juga selalu hubungannya berkelompok. Nah, berhubungan dengan ekolokasi, antara lumba-lumba ibu dan lumba-lumba anak, mereka punya kode panggilan sendiri, mereka punya siutan atau suilan tersendiri, seperti kayak kode, seperti kayak nama. Ini berhubungan dengan salah satu aktivitas kita, yaitu perkapalan. Kalau di suatu daerah terlalu banyak kapalnya terlalu ribut, si hewan-hewan ini, terutama antara ibu dan anak, tidak bisa saling mendengarkan dan mereka bisa putus, mereka bisa istilahnya nyasar begitu. Karena si ibu tidak tahu anaknya di mana, anak tidak tahu ibunya ada di mana. Oke. Nah, ancaman terhadap lumba-lumba dan paus itu banyak sekali sebetulnya. Jadi, ini adalah kegiatan manusia yang mengancam lumba-lumba. Wisata di alam liar maupun di kolam, perikanan, jalur perkapalan, perburuan, kegiatan migas dan pertahanan maritim, sonar tadi saya sudah jelaskan, polusi air, sampah padat, dan perubahan habitat, terutama untuk lumba-lumba air tawar.
Saya tidak bicara banyak lumba-lumba air tawar di sini. Yang paling ahli di sini di Indonesia adalah Ibu Daniel Kreb dan Mas Budiono di Samarinda. Bisa hubungi mereka untuk pembicaraan untuk lumba-lumba air tawar. Tapi saya tahu karena banyaknya perubahan itu, misalnya banyak hutan yang ditebang di sepanjang sungai, dan itu akan menyebabkan banyak banjir dan longsor, dan itu juga akan mempengaruhi habitat lumba-lumba air tawar. Ada misalnya yang kemudian kayak misalnya climate change ya, sungainya jadi tidak banyak airnya. Nah, si lumba-lumba air tawar ini kan hidupnya di sungai. Kalau sungainya makin kurang airnya, mereka akan semakin sedikit tempat di mana mereka bisa hidup. Gitu. Dan biasanya tempat yang banyak yang bisa hidup adalah tempat yang banyak ikannya, dan di situ juga ada manusia yang menangkap ikan. Jadi semakin banyak konflik. Oke, yang berikutnya adalah jadi kalau kita tidak tangani, maka hewannya akan mati. Nah, yang pertama adalah wisata lumba-lumba di alam liar, atau istilah kerennya in situ, atau di alam tersebut. Indonesia belum memiliki panduan laku untuk wisata wisata lumba-lumba. Yang panduan laku yang saya masukkan di sini adalah diambil dari Australia tahun 2017. Untuk di Australia, jika ada lumba-lumba, tidak boleh ada kapal 50 meter dari lumba-lumba tersebut. Jadi kalau ada lumba-lumba, kapal harus berhenti sebelum 50 meter. Tidak boleh lebih dekat daripada itu. Kapal masih harus hati-hati antara 50 hingga 150 meter, itu namanya caution zone atau zona kehati-hatian. Tidak boleh membuntuti dan tidak boleh juga parkir di depan untuk menghadang. Maaf. Nah, jika ada dalam kelompok tersebut ada hewan, ada anaknya, maka jaraknya itu menjadi 150, tidak boleh dekat. Jadi kapal harus berhenti 150 meter dari lumba-lumba. Jadi yang perlu misalnya ini adalah arah gerak hewan, kita tidak boleh membuntuti dan tidak boleh menghadang di depan. Jaga jarak setidaknya 50 meter dari lumba-lumba terdekat. Kalau ada anakan, maka 150 meter. Kita matikan mesin jika bisa atau mesin netral. Jangan memberikan makan pada hewan dan jangan membuang sampah ke laut, ada maupun tidak ada lumba-lumba. Jadi adik-adik ingat-ingat ya, nanti kalau lagi lihat-lihat lumba-lumba di laut, jangan memberikan makan dan setidaknya jaga jaraknya. 50 meter harus berhenti. Nah, ini yang di Lovina ya, contoh buruk. Sekarang mereka sudah lebih baik, tapi saya tidak. Ups. Sebentar ya. Tadi cuma 5 meter. Jadi lumba-lumba ini bisa juga mendekat kalau kita diam, atau kita tenang. Tadi mana yang Oke. Ada yang bertanya, Nur Hasana Auliani, mungkin bisa diketik ya, biar karena saya kehabisan waktu. Yang kedua adalah wisata ex situ. Ex situ tuh yang di kolam, yang di akuarium, itu namanya ex situ yang di kolam. Nah, mari kita pikirkan, apakah perlu zaman sekarang nih ya, masih ada lumba-lumba di dalam kolam untuk kesenangan manusia. Zaman dulu sih kita nggak gitu ngerti ya, tapi bolehlah dimaafkan. Dan sekarang kan kita sudah bisa mengerti. Sudah ada program untuk, vokalisasi. Nah, kemudian perikanan, terutama perikanan skala kecil, itu banyak juga bycatch. Bycatch itu namanya tangkapan samping. Nah, yang perlu kita pahami adalah kemungkinan sumber dari kebanyakan bycatch cetacea di Indonesia adalah dari perikanan skala kecil. Sehingga kita perlu memikirkan
pendekatan sosial ekonomi untuk mengatasi masalah ini. Dalam artian kita tidak bisa hanya banning atau melarang orang nangkap ikan kan nggak bisa ya. Jadi kita harus memikirkan solusinya, caranya supaya tidak bycatch ini berkurang. Oke, saya akan menceritakan kenapa plastik itu penting sekali untuk kita perangi. Nah, pernah ada di tahun berapa nih saya lupa, 2013, ada seekor paus sperma di Spanyol yang terdampar dan ditemukan 8 kg plastik di dalam paus tersebut. Pausnya ukurannya 10 meter, ada 8 kg plastik. Sebetulnya di Indonesia juga ada sih, kan yang ada sandal jepitnya tuh, tapi saya lupa ketemu di mana. Saya tadi nyari, fotonya nggak ketemu. So anyway, jadi ada 8 kg plastik di dalam paus ini, dan paus ini matinya kemungkinan karena ada sobekan di lambung yang terjadi setelah masuknya plastik, yang memperparah kelaparan yang sudah diderita oleh si hewan tersebut. Jadi plastik itu sangat-sangat buruk sekali. Yang kedua, masalah yang lain adalah polusi. Nah, ada satu beluga, tadi kan ada beluga whale ya yang saya lihatkan, ada beluga yang di daerah Kanada yang memang sudah mati, kemudian diotopsi, dinekropsi, kemudian ditemukan bahwa mereka ada kanker di dalam tubuhnya. Dan mereka juga ada yang menderita infeksi dari patogen. Dan daerah tempat si hewan ini hidup memang daerah yang cukup tercemar karena ada limbah pabrik. Jadi si hewan-hewan ini hidup di daerah yang memang perairannya tercemar. Yang ketiga, masalahnya adalah tadi ingat ada tabrakan kapal, ada tentang tentang perkapalan. Jadi ada paus yang ditemukan mati kemudian dinekropsi. Ini kenapa nekropsi penting sekali? Mereka menemukan bahwa hati dan bagian bawah paus tersebut menunjukkan tanda-tanda perdarahan karena luka trauma. Untuk adik-adik, luka trauma itu kalau misalnya ya ada yang dipukul gitu, itu namanya luka trauma. Tapi jangan mukul orang ya. Jadi sternumnya atau daerah daerah uluwatinya si paus itu mengalami perdarahan dan ada gelembung udara yang merupakan tanda trauma. Tanda-tanda tersebut konsisten dengan dugaan bahwa paus tersebut tertabrak sesuatu seperti kapal yang berukuran agak kecil. Jadi dia masih hidup saat terdampar di pantai. Tidak ada tulang patah di sini. Jadi memang tabrakan kapal itu bisa membuat paus mati juga akhirnya. Nah, ini tentang, tadi saya bilang tentang adanya polusi ya. Ada seekor blue whale atau paus biru yang mati, kemudian dinekropsi dan telinganya dianalisis. Cairan telinganya dianalisis. Dan telinganya juga. Nah, di dalam telinga si hewan ini ditemukan beberapa kontaminan termasuk pestisida, bahan anti api, dan polutan-polutan lain yang sudah sebetulnya dilarang, seperti DDT. Jadi, walaupun kita sekarang sudah melarang DDT, DDT itu masih ada di laut. Dan DDT ini terserap oleh si hewan, dan hewan ini mengandung DDT. Dan terkonsentrasi pada umur 6 bulan pertama. Jadi, si paus-paus ini dan lumba-lumba juga, mereka menyerap banyak sekali polusi yang kita sendiri hasilkan. Saya tadi menyebutkan juga tentang, migas dan juga pertahanan militer. Nah, ini paus, ini adalah big whale sebetulnya. Ini bukan paus, tapi lumba-lumba. Jadi, paus berparuh. Tapi sebetulnya lumba-lumba. Bingung kan? Dia ada gelembung gas jadi adalah gelembung-gelembung gas di dalam organ tubuhnya dia. Dan gelembung-gelembung gas itu bentuknya seperti ini, yang konsisten dengan teman-teman yang diver pasti tahu ini, decompression sickness. Jadi si hewan ini naik turun permukaan laut karena ada sesuatu ancaman, dan akhirnya kena deko. Dan karena kena deko, sepertinya kemungkinan karena ada sonar yang dihasilkan oleh angkatan laut, atau oleh misalnya kapal selam, bukan hanya angkatan laut sih, kapal selam. Oke, jadi si hewan ini juga bisa mati karena adanya sonar di bawah laut, yang sonar hasil kita dari manusia. Oke, yang terakhir, beberapa slide terakhir, dari Teluk Balikpapan juga ada masalah, ada tumpahan minyak di situ. Dari pertambangan dan tumpahan minyak di situ juga bermasalah. Di tahun 2018 April, ada sekitar 20.000 hektar Teluk Balikpapan yang tercemar minyak. Dan itu berbahaya sekali untuk hewan-hewan ini. Kita bisa lihat
ini hewan ini sampai dia sebetulnya matinya seperti kayak ada burn gitu ya, ada kebakaran. Jadi si kulitnya tuh seperti terbakar karena dia tersentuh minyak. Matinya mengerikan sekali, kasihan sekali. Oke, apa yang kita bisa lakukan? Tinggal 2 slide. Yang pertama, dari segi pribadi, minimalisir plastik dan limbah. Terutama saya stres sekali kalau zaman COVID ini, kita kan banyak GoFood dan Uber ya. Saya enggak. Tapi banyak yang GoFood dan Uberfood dan lain-lain, dan itu pasti kemasannya berplastik-plastik banyak sekali. Itu plastik pasti nanti akhirnya juga akan dimakan sama paus, lumba-lumba, penyu, hiu, dan you name it yang lain-lainnya. Jadi, kita harus perangi plastik. Ini serius ini. Plastik ramah lingkungan harus ada di Indonesia dan harus murah. Ini yang di Australia yang seperti ini, dan saya gunakan untuk, kalau tempat tong sampah saya plastiknya pakai ini. Cepat dia 3 minggu udah terurai. Kita tidak menggunakan sedotan plastik. Tolong jangan gunakan sedotan plastik. Ini harus tidak. Gunakan sedotan dari bambu, pangkal daun pepaya, kayak gini di Ubud ada, di Jogja juga ada, atau logam. Tolong jangan pakai sedotan plastik titik. Nanti kalau enggak, hewan-hewannya pada tambah banyak yang mati. Bawa tumbler dan tas belanjaan sendiri, tolong. Kalau bisa bawa tempat makan sendiri, karena pasti sudah banyak tuh segala macam kotak plastik kan, bawa saja sendiri ke warung kalau bisa. Dan kita harus mikirkan cara lain supaya GoFood dan Uberfood lebih sustainable, karena ini sudah sinting. Saya sudah sebel ngelihat berbagai macam plastik zaman COVID ini. Maaf ya, agak sedikit emosi. Dan ya, kalau misalnya ada coffee cup, tolong bawa coffee cup sendiri. Dari segi pemerintah, kita bisa memperbaiki aturan-aturan. Panduan laku saat berwisata di alam liar. Panduan wisata lumba-lumba di kolam. Apakah masih perlu sebetulnya Indonesia punya wisata di dalam kolam, di akuarium untuk lumba-lumba? Panduan eksplorasi dan eksploitasi migas, panduan tangkapan samping, panduan perburuan tradisional versus modern, sejauh mana satu perburuan bisa disebut tradisional, dan panduan pembuangan limbah terutama yang beracun. Dan juga terutama juga panduan plastik ya kalau bisa, karena Bali sekarang bebas plastik. Saya nggak tahu zaman COVID sekarang seperti apa, mungkin Belijaya bisa atau teman-teman yang lain bisa memberikan saran atau tanggapan, tapi yang jelas plastik itu penting sekali untuk kita perangi. Ya, maaf saya sedikit molor, ada pertanyaan? Terima kasih sekali. Baik, terima kasih Mbak Ica. Ya, kita akan masuk ke sesi diskusi. Di sini ada beberapa pertanyaan dari Zoom, ada juga dari YouTube. Yang pertama ini dari Junardi. Junardi bertanya, apakah sudah tersedia program komputer untuk mengidentifikasi lokalisasi pada lumba-lumba atau mamalia laut lainnya? Tahu saya ada ya. Penelitian saya bukan tentang ekolokasi, jadi saya tidak tahu nama programnya. Tapi saya pernah dengar ada satu conference, pada saat conference terakhir di mana namanya? Kemarin itu di Spain, itu memang ada yang untuk software itu seperti itu. Dan kayak misalnya, saya tidak bicara tentang foto ID di sini, tapi sebetulnya misalnya nih ya, sirip dorsalnya lumba-lumba itu bisa menjadi identifikasi individu tersendiri. Jadi satu individu itu kayak sidik jarinya lumba-lumba itu dibentuknya dorsal fin-nya. Jadi memang sudah ada software yang untuk membantu mengetahui ini sih memang khusus punyanya si hewan ini. Jadi software sudah tahu. Tapi saya tidak tahu namanya, Mas Junardi, mohon maaf. Kemudian ada lagi ada pertanyaan dari Mas Irman, apakah ada peta jalur pergerakan lumba-lumba? Tidak ada. Mungkin ada teman-teman yang memang sudah men-tagging, seperti BKKPN Kupang sudah melakukan tagging, tapi seluruh Indonesia kita tidak punya peta itu. Karena kita ada 35 spesiesan gitu, mungkin ada 25 spesies lumba-lumba, agak sulit juga untuk kita tagging semua itu. Kalau ada bagus, jadi kita bisa tahu, tapi saat ini tidak punya. Apakah paus dan lumba-lumba bisa berkomunikasi dengan hewan laut lainnya? Saya tidak. Kalau komunikasi secara ini tidak ya. Setahu saya, kalau komunikasi dengan suara tidak, tapi dengan behavior, dengan perilaku iya. Jadi kayak perilaku
predator dan mangsa itu mereka berkomunikasi juga kan. Jadi mereka bisa, tapi tidak dengan cara klik-klik yang tadi. Kemudian ada juga yang dari YouTube, Mbak Ica. Oke, boleh diketikkan namanya Julita. Dia bertanya kalau di dalam air suara paus bisa kedengaran jelas dari jarak berapa meter? Saya enggak tahu, tapi mereka kalau dalam air suara manusia tuh lemah, bukan suara. Pendengaran kita tuh sebetulnya tidak terlalu bagus ya. Kita bisa mendengar. Saya nggak tahu sampai jarak berapa, jadi jangan quote saya untuk hal ini. Tapi yang saya tahu, paus bisa mendengar paus yang lain dalam, misalnya paus yang di Atlantik, ujung Atlantik yang satu ke ujung Atlantik yang lain, mereka bisa saling mendengarkan. Jadi bisa sejauh itu. Jadi bisa satu samudera tuh mereka bisa mendengarkan kalau sedang sepi. Masalahnya sekarang adalah sebetulnya ada masalah ocean noise ya. Lautan kita tuh sebetulnya sangat ramai karena kapal, karena migas, karena sonar. Jadi hewan-hewan ini kesulitan sekarang untuk mendengar. Tapi kalau sedang sepi, lagi COVID begini, wah mereka senang tuh bisa dengar-dengar macam-macam. Gitu. Moga-moga itu menjawab pertanyaan. Kalau kita tidak terlalu bisa mendengar dengan jelas karena telinga kita tidak terlalu bagus dibandingin mereka. Oke. Ada lagi pertanyaan, baca. Ya. Ini bagaimana pendapat kakak tentang wisata lumba-lumba di Raja Ampat? Tadi kakak bilang harus atur jarak 50 meter. Ini bagaimana pendapat kakak? Saya belum pernah ke Raja Ampat ya, mungkin suatu saat saya diundang ke sana. Tapi saya belum pernah. Tapi yang saya tahu begini, di laut sama di darat 50 meter tuh sama, misalnya segini ya. Ini nggak 50 sih, tapi ya. Tapi persepsi jarak di laut dan di darat itu berbeda. Jadi 50 meter di laut itu tidak sama persepsinya dengan 50 meter di darat. Di laut tuh 50 meter tuh terlihat dekat sekali. Andri udah ngangguk-ngangguk, udah tahu ya kayak gitu. Dia kelihatan dekat sekali sebetulnya. Jadi 50 meter berhenti itu sebetulnya kita masih bisa melihat dengan jelas si paus sama lumba-lumba itu. 100 meter berhenti pun kalau kapalnya bagus pun masih bisa dengan jelas kita lihat. Jadi kalau kita melakukan sosialisasi ke masyarakat harus punya yang namanya laser rangefinder atau nggak usah pakai itu juga keker yang ada ukuran gitu, ukuran jarak pakai laser atau pakai tali aja, pakai tali ukurannya 50 meter dilihatin gitu. Karena sebetulnya bisa dilakukan. Jadi saya tidak tahu seberapa jauh panduan laku ini sudah dilakukan di Raja Ampat, tapi itu bisa dilakukan. Itu tidak berarti kemudian orangnya tidak bisa melihat paus, tidak. Atau lumba-lumba. Kemudian ada lagi dari Nur Hasanah. Saya juga, apakah ada perbedaan antara paus dalam melakukan ekolokasi dengan bagian tubuhnya? Maksudnya, apakah paus beluga ekolokasinya berbeda dengan dolphin gitu mungkin ya Mbak Nur Hasanah? Setahu saya prinsip ekolokasi sama. Jika paus itu adalah paus bergigi yang punya melon, jadi melonnya itu saya nggak bisa memperlihatkan ya di dalam, jadi di jidatnya mereka, di dahi mereka tuh melonnya. Ekolokasi prinsipnya sama. Saya bukan ahli ekolokasi, jadi saya tidak tahu mana hewan yang lebih efisien dalam melakukan ekolokasi. Tapi setahu saya semua untuk ekolokasi dilakukan dengan melon. Ya itu ada di daerah dahinya. Dari Pak Nahrudin Sri, beberapa tahun yang lalu terjadi kematian paus jenis pilot whale di daerah Sabu ya NTT. Masyarakat sudah berusaha menggiring kembali ke laut tapi tetap ke pantai dan akhirnya mati. Ada yang berpendapat hal ini disebabkan pemimpin kelompoknya sakit sehingga mau terdampar. Ada yang berpendapat kalau mengembalikan ke laut harus pemimpinnya yang digiring ke laut. Masalahnya cara mengidentifikasi pemimpin kelompok pilot whale. Oke. Salah satunya yang pertama, sebelum kita bicara pimpinan ya, kita harus tahu apakah metode penyelamatan kita sudah baik dan benar atau tidak. Karena saya nggak tahu yang di Saburai Jua. Saburai Jua itu di kawasan BKKPN Kupang dan sudah sering dilakukan pelatihan di BKKPN Kupang. Jadi saya asumsikan metodenya benar. Tapi ada, kalau tidak salah ya, ini kalau tahun 2012 itu belum ada pelatihan di situ. Dan pada saat itu saya tahunya banyak yang orang-orang menarik lumba-lumba kembali ke laut itu dengan menarik di sirip.
Nah, saya tidak masukkan ini, saya nyesel juga, saya nggak masukkan tulang di sini untuk anatomi. Tapi tulang siripnya lumba-lumba tuh sangat-sangat rapuh. Mereka tuh tidak tidak nyambung gitu, siripnya, tulang-tulangnya itu. Jadi begitu kita tarik itu sirip, putuslah dia. Jadi kalau misalnya ada lumba-lumba yang terdampar, sama sekali tidak boleh ada penarikan di sirip. Nah, ini kaca yang beginian itu tidak bisa dijelaskan dalam waktu 2 menit, jadi harus ada pelatihan penanganan mamalia laut yang terdampar di daerah-daerah di Indonesia. Tapi yang jelas jangan ditarik siripnya, harus benar-benar secara hati-hati dikembalikan ke laut. Kalau kita asumsikan bahwa mereka sudah dilakukan dengan baik cara pengembaliannya, bagaimana cara mengidentifikasi pimpinan? Yang paling besar biasanya adalah pemimpinnya. Kalau biasanya ibu-ibu gitu ya, nenek-nenek yang besar gitu, dia kalau di alam biasanya yang besar, yang wanitanya lebih besar betinanya. Cari yang paling besar, kemudian dikembalikan. Tapi juga si pemimpinnya itu kalau ngelihat anggotanya masih di laut, itu suka kadang-kadang nggak mau, dia pengen balik lagi ke pantai. Jadi suka ada yang harus dikembalikan ke tempat yang lain gitu. Jadi ini pimpinannya ditaruh di truk, dikembalikan ke pantai, tapi lewat jalan yang lain. Sehingga dia tidak melihat hewan-hewannya itu, teman-temannya masih di pantai. Itu yang agak sulit karena mereka sangat struktur sosialnya itu sangat kental sekali. Nggak mau lihat temannya susah lah istilahnya, nggak punya hati lihat temannya susah. Jadi itu yang paling besar kita lihat. Yang masalahnya juga ada yang sakit ya, itu jadi susah juga. Anyway, saya mohon maaf tidak bisa secara menyeluruh menjawab pertanyaan itu karena itu pertanyaan stranding, jadi agak susah juga dijawab dalam waktu 2 menit. Kalau paus terdampar yang harus dilakukan apa? Waduh, ini juga. Ini harus ada pelatihannya sendiri. Nggak bisa cuma dalam waktu 2 menit. Itu ada di, kalau ke Whale Stranding Indonesia, bisa dilihat ada poster di situ yang bisa diunduh. Whale Stranding, saya ketik ya, indonesia.com, itu masuk ke sana dan kemudian ada poster yang bisa diunduh, di situ bisa salah satu simpelnya. Tapi yang paling penting adalah harus ada pelatihan. Apakah lumba-lumba akan meracam kalau kita berada dekat dengan mereka? Tergantung gaya bahasa tubuh kita. Kalau kitanya diam-diam kayak gitu, mereka tidak merasa terancam. Tapi kalau kita geraknya cepat dan sebagainya, maka pada saat itu mereka terancam. Jadi pada saat saya survei di Lovina, pada saat saya melakukan PhD saya, kapal saya harus diam. Pada saat kapal saya diam, lumba-lumbanya yang datang. Dan Andri tahu, karena Andri juga survei di tempat yang mirip gitu, di Tajikula. Pada saat kapal kita berhenti, lumba-lumbanya datang. Tapi kalau pada saat kita jalan, ngejar, lumba-lumbanya lari biasanya. Kecuali ada lumba-lumba yang memang suka bow riding gitu, ya, itu beda lagi ceritanya. Tapi in general, secara umum biasanya mereka nggak suka. Itu Habema, maaf, saya agak... Ada lagi dari YouTube? Waktu kita masih tersisa 10 menit, Mbak Ica. Mungkin dari peserta ada yang ingin bertanya langsung, bisa ajukan secara langsung pertanyaan. Kalau ada, silakan aktifkan. Baik, terima kasih, Bos. Saya di sini bukan ingin bertanya, saya ingin membagi pengalaman, karena kemarin kita sempat Mbak Ica mengungkit tentang sosial dari sifat behavior sosial dari lumba-lumba ya, tingkah lakunya. Dan salah satu contoh itu seperti saya sering melakukan survei, pernah melakukan survei dolphin, dan kemudian pada nelayan yang saya melakukan survei itu tertangkap bycatch dolphin hidup, yang mana koloninya atau pot ya, kalau dibilang dolphinnya pot ya, kawanannya itu tidak mau pergi, Mbak Ica dan teman-teman semua. Bahkan kapal nelayan itu ditabrak. Kapal nelayan itu ditabrak-tabrak karena mereka mengetahui temannya masih hidup di dalam kapal. Yang itu pada kasus pertama, kemudian dilepaskan baru mereka pergi. Kemudian kasus kedua adalah di Tajikula, Mbak Ica. Tajikula, oke ya. Iya, betul. Kemudian tangkapan kasus selanjutnya adalah sama bycatch. Dia kondisinya masih hidup waktu diangkat, mungkin karena sudah terlalu lemas, mati, Mbak Ica. Jadi akhirnya ketika waktu hidup, teman-temannya masih menunggu. Namun ketika statusnya sudah mati, itu langsung pergi. Begitu. Jadi mereka bisa merasakan adanya kehidupan dari teman-temannya yang tadi terpisah seperti itu. Nah itu mungkin kalau bisa dilihat bagaimana tingkat sosial dari
antara individu yang satu ke individu yang lain dari lumba-lumba ini. Mungkin seperti itu sih Mbak Ica. Terima kasih. Terima kasih, Host. Share-nya sangat-sangat berguna sekali. Terima kasih sekali. Oke, terima kasih. Masih ada 5 menit. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya. Kalau ini bisa langsung saja bertanya. Kalau misalnya tadi kan ada yang terdampar ya, pertanyaan yang terdampar itu. Ya. Saya pikir yang jelas yang penting harus menelpon. Jadi mengunduh poster itu, kemudian ada beberapa hal yang bisa dilihat dari poster tersebut. Mungkin saya bisa tayangkan sedikit. Yang penting adalah kalau tidak punya pengalaman, sebaiknya jangan melakukan itu. Tapi kalau misalnya tidak ada ahlinya, ya berarti sebaiknya telepon-teleponan dengan ahlinya. Yang jelas tidak boleh menarik sirip ya, karena takutnya kalau siripnya ditarik itu kasihan sekali dia. Itu. Jadi coba saya share screen. Jadi kalau kita ke Whale Stranding Indonesia, itu kalau di dalam training, semoga bisa lihat ya. Di dalam trainingnya ada browser sama poster yang bisa diunduh. Ya di sini nih. Ini sangat-sangat dasar sekali. Jadi, kalau memang ada sering kejadian terdampar di suatu tempat, sebaiknya tempat itu dilakukan pelatihan. Karena ini sangat dasar sekali. Jadi, misalnya harus hati-hati mendekati. Ada yang bahasa Indonesia, ada yang bahasa Inggris. Jadi, dekati hewan dengan hati-hati, hindari daerah mulut dan ekor. Jika hewan ada di air, bopong dan berikan sokongan, kayak gitu. Lindungi blowhole atau lubang nafas dari pasir, benda asing maupun air, lindungi mata juga, tidak boleh tarik sirip. Kemudian, yang penting itu adalah, dan saya tidak masukkan di sini juga, tulang hewan ini, sebetulnya si hewan ini, dia tulang rangkanya kan dia mengikuti punggungnya dia. Kemudian di bawah-bawah rangka itu ada banyak sekali organ. Sehingga pada saat dia mengapung di laut, organ-organ itu tersangga oleh daya apung air ya. Dan saya mohon maaf, saya tidak ada gambar itu di slide saya. Tapi pada saat dia terdampar, semuanya jadi kayak blok begitu. Jadi semua organ tersebut tertekan, sehingga mereka si hewan ini juga akan kesulitan bernafas karena banyak sekali organ. Karena itulah mereka, kalau misalnya dia terdampar, kita perlu menggali pasir, kalau pasir ya. Kalau dia terdampar di batu susah. Gali pasir, kemudian ditaruh air di dalamnya, sehingga ada daya apung sedikit. Kalau ada, misalnya di hotel-hotel itu kan suka ada kolam renang, terus ada kasur yang buat orang duduk ya di situ, pakai kasur itu, dan lumba-lumbanya ditaruh di atas kasur itu. Jadi memang harus ada kayak seperti matras gitu. Kalau ada kos-kosan di dekat itu ya boleh juga pinjam kos-kosan. Boleh matrasnya dipinjam nggak? Ya pasti rusak matrasnya sih. Tapi gitu, perlu cari matras atau cari di hotel, kalau ada hotel-hotel itu mereka pakai yang di kolam renang, tempat tidur yang di kolam renang, di sekitar kolam renang itu, taruh di atas, si hewan itu ditaruh di atas, dan itu bisa membantu daya apung dia. Kemudian kulitnya harus sangat-sangat lembab, harus dilembabkan, dan kemudian jangan ada banyak orang. Jadi harus ada police line, karena mereka gampang sekali stres. Jadi kalau ada banyak orang itu, apalagi yang selfie ya gitu ya, itu harus ada teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu dari kepolisian kah, atau dari BKKPN, atau dari BPSPL, dari DKP, dari KSDA yang bilang jangan foto. Karena itu penting sekali supaya hewannya tidak stres. Kemudian dipayungi, jadi laut, matahari itu sangat berbahaya buat mereka, jadi mereka harus diteduhi. Jangan gunakan sunblock, karena sunblock juga nggak bagus buat mereka. So, jadi begitu. Jadi untuk stranding itu tidak bisa dijelaskan dalam waktu singkat. Mohon maaf sekali. Nanti kalau misalnya ada waktu untuk lagi ada tentang stranding, saya bisa jelaskan lagi, tapi untuk saat ini tidak bisa. Terlalu singkat waktunya. Tapi ya begitu. Moga-moga bisa. Baik, Mbak Ica. Karena waktu kita sudah selesai, kita cukupkan sampai di sini untuk sesi diskusinya. Terima kasih buat Mbak Ica atas materinya di hari ini,
Hari ini kita sudah belajar bagaimana membedakan ikan dan juga mamalia, mulai dari siripnya, pergerakan ekor, terus caranya bernafas, terus kita juga tahu ada berapa jenis spesiesnya di dunia, ada 86, dan di Indonesia ada 34. Terus kita juga tahu bahwa kegiatan manusia yang mengancam untuk populasi lumba-lumba dan paus, seperti hutan yang ditebang, terus polusi air, jalur kapal, lebih lagi sampah plastik. Terima kasih untuk Mbak Ica atas materinya hari ini. Terima kasih juga kepada semua sobat-sobat SAF yang sudah hadir pada episode lumba-lumba di sore hari ini atau siang hari ini. Waktu selanjutnya saya kembalikan ke Kakak Susi sebagai MC. Terima kasih. Baik, terima kasih Kakak Mbak Ica dan Kak. Baik, terima kasih Kakak Habema dan Mbak Ica yang telah membagikan informasi bagi kita semua, Sobat SAF sekalian, di sore hari ini. Kita akan masuk ke acara selanjutnya, yaitu giveaway. Sobat SAF sekalian, kami akan umumkan siapa yang tercepat untuk mendapatkan hadiah. Pertanyaannya, untuk SD, lumba-lumba termasuk mamalia atau ikan? Mungkin bisa dibantu dengan tim penyelenggara lainnya untuk melihat siapa jawaban tercepat. Ini jawab dulu, ini ada Kakak Antung LJ nih. Tapi ini SDK atau sudah besar nih?
Kakak Antung bisa kasih nyala audio kan? Boleh kasih nyala video Kakak Antung. Wah, Kakak Antung tidak merespon nih. Pindah. Mungkin coba ke yang tercepat kedua, mungkin SD kelas berapa gitu bisa ditanya, Kak. Iya, coba Kakak Angela Wanggai. Oh, ini masih mahasiswa. Oh, mahasiswa ya? Iya. Mungkin di skip lagi, Kak. Yang ketiga siapa, Kak? Itu Citra Nebole. Nah, boleh. Mungkin bisa dikasih nyala videonya. Boleh kasih nyala video, Kak? Ini kayaknya SD ya nih, tidak berani kasih nyala video, Kak. Itu tidak. Boleh nyalakan mikrofonnya, Kakak Citra Nebole, Kak? Angkat suara. Halo. Halo, selamat sore. Selamat sore. Kakak ini mahasiswa kah atau apa nih? Sudah kerja sih. Kita geser dulu ya, Kak, karena ini khusus SD. Nanti ada sesinya yang SD, SMP, SMA sama mahasiswa. Ini khusus mahasiswa. Mungkin next, Kakak Mimin. Mana lagi? Elvi Hartati kah? Elvi Hartati. Nah itu, coba boleh kasih nyala mikrofon. Ini kayaknya adik kecil juga nih. Kakak Elvi boleh. Halo. 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 Halo Elvi. Halo. Halo Tante, bilang Afifah. Bilang. Dia malu. Ya kelas berapa, Kak? Kelas berapa, Afifah? Kelas 4. Yeay, berarti dapat hadiah dong. Selamat ya. Selamat ya. Terima kasih, Tante. Terima kasih, Teh. Iya. Aduh, Kakak Mimin, sepertinya MC kita ada gangguan internet. Jadi, padahal kita masih ada pertanyaan ini. Masih ada ya? Untuk yang SMP. Mungkin kami nggak bisa tampilkan slide-nya dulu. Yang SMP sudah siap-siap ketik ya. Yang SMP udah siap semua, siap-siap ketik. Nanti formatnya di chat. Oh iya, sorry yang di Zoom yang di YouTube kami lewatkan, tapi nanti formatnya ketik nama terus SMP mana, misalnya SMP 1 Manokwari gitu atau SMP mana di mana, kemudian habis jadi nama, asal sekolah, kemudian jawabannya apa ya. Udah siap-siap tuh, bisa ketik dulu tuh nama sama asal sekolah dari sekarang ya. Sip, kita tunggu. Oke, sudah ready? Yang di YouTube juga boleh ya. Hewan darat apa yang kekerabatannya paling dekat dengan lumba-lumba? Nah, iya. Jangan lupa formatnya nama, Oping dari SMP 1 Manokwari, terus jawabannya apa gitu ya. Hewan darat apa? Tadi Kakak Ica udah sebut tuh yang paling dekat kekerabatannya sama lumba-lumba.
Wah, sudah ada nih Edgar ya. Edgar Patiselano Udanil dari SMP 2 Manokwari kayaknya ya, karena Ed itu di bawahnya 2, SMP 2 Manokwari. Edgar bisa munculkan ininya, kameranya Edgar. Kasih. Edgar, oke. Nanti habis ini jangan lupa chat di ini, kirim chat ke admin ya. Kan di sini ada ketiknya, kirim chat ke admin, nanti kita antarkan hadiahnya. Kakak tahu sih Edgar rumah di mana. Kalau yang di Zoom siapa kakak admin? Kakak admin lihat nggak? Di YouTube. Di YouTube yang di YouTube. Di YouTube nggak ada yang jawab nih. Nggak ada yang Di jawab. YouTube boleh jawab loh. Oke, mungkin di YouTube kebetulan nggak ada yang SMP ya. Gimana, Min? Kita lewatkan, kita lanjut ke SMA? Siap. Siap, oke. Untuk yang SMA, siap-siap ketik nama Oping spasi SMA 121 Manokwari misalnya. Manokwari nggak punya sampai 100 SMA. SMA berapa, lokasi di mana, kemudian jawabannya. Oke, siap pertanyaannya ya. Pertanyaannya adalah orca atau paus pembunuh ialah paus atau lumba-lumba. Dia paus atau lumba-lumba, orca itu. Mantap ya. Yang jawab pakai nama. Hana itu, Hana. Hana Nadira dari Man 1 Bandar Lampung. Yeay, coba Kakak Hana nyalain videonya. Kakak Hana. Yang di YouTube ada nggak Kakak Mimin? Atau biasa agak delay sih? Belum ya? Oke. Mana Kakak Hana tidak ada. Ini Kak boleh nyalakan. Itu juga boleh mikrofonnya. Kakak Hana. Iya. Nah itu sudah tuh. Kakak Hananya nyalain mikrofon. Udah ya? Iya, udah. Oke. Yeay. Hana kelas berapa di Bandar Lampung? Kelas 1 SMA. Oh gitu. Bandar Lampung terkenal itu ya, keripik pisang coklat enak itu. Oke Hana, nanti jangan lupa chat ini ya, chat ke admin. Nanti admin minta alamatnya Hana biar kita kirim hadiahnya. Ya, Oke. Silakan Kakak Susi lanjutkan yang mahasiswa. Oke, untuk mahasiswa, pertanyaannya, bagaimana lumba-lumba berkomunikasi? Jangan lupa ketik nama, kemudian kuliahnya di mana, terus baru jawabannya ya. Ayo, cepet-cepetan. Kalau cuma jawaban, wah. Ih, ada nih yang duluan nih. Kakak Susi bisa bacakan? Pertanyaannya, yang untuk mahasiswa, bagaimana lumba-lumba berkomunikasi? Kayaknya ada yang jawab tuh Kak. Namanya Andre Pulbara, yang pertama itu. Dari Universitas Pertahanan. Kakak Andre boleh nyalakan mikrofon dan video. Ya, halo admin. Oh, Makasih. Kakak Andre ini semester berapa, Kak? Sekarang semester semester 3.
Oke, selamat Kakak Andri. Terima kasih. Kita Yang lihat di YouTube jawabannya. ada apa tidak ya Kakak Susi? Yang untuk mahasiswa? Di YouTube nggak ada nih, belum ada yang jawab juga. Nggak ada ya. Oke, Oke. silakan Kak Susi dilanjutkan. Oke. Berarti sudah semua pertanyaannya untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan mahasiswa. Selamat untuk para pemenang atau yang sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Silakan ditunggu hadiahnya. Selanjutnya, ini merupakan link survei SAF untuk episode sekarang, yaitu episode lumba-lumba. Silahkan peserta mohon bantuannya untuk mengisi link survei ini. Dan para peserta juga bisa follow kami di sosial media, ada Facebook, Science for Conservation BLKB, dan juga ada YouTube, dan juga ada Instagramnya dan Twitter. Silahkan di-follow akun sosial media kami. Dan sesi ini direkam dan akan kami upload di akun YouTube kami. Jadi teman-teman yang ingin belajar kembali atau mengingat kembali pelajaran hari ini dapat menonton akun YouTube kami. Selanjutnya, ini ada episode selanjutnya kita akan belajar tentang penyu. Jadi, Sobat SAF semuanya apabila penasaran, masih ingin tahu lebih dalam tentang penyu, jangan lupa saksikan terus atau pantau terus akun sosmed kami, akun sosial media kami untuk tahu info terkini kapan SAF penyu akan dilaksanakan. Kami mewakili seluruh tim penyelenggara webinar sore hari ini. Kami mengucapkan terima kasih untuk teman-teman atau Sobat SAF semuanya. Dan sampai bertemu di SAF selanjutnya. Selamat sore. Wah, boleh foto bersama ya, Kak? Ya, boleh nyalakan sebentar, boleh nyalakan videonya semua. Kita foto bersama. Yeay. Boleh saling sapa juga, sambil saling sapa. Halo, Profesor. Boleh nyalakan videonya, Kak. Biar kita bisa foto bersama. Masih banyak yang belum nyala video nih. Oh, boleh saling menyapa. Di YouTube sudah nyala, kok di sini enggak? Oh iya, sudah. Ayo, siap. Ternyata saya lihat. Oke, kita berpose. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke.